datang di podcast Psikolektif. Di ruang Psikolektif ini kita membahas mengenai berbagai fenomena kehidupan dari sudut pandang psikologis. Bersama saya, Sasyana Saliha Azani, dan saya Krisara Linguistika. Halo semuanya. Halo semuanya. Oke, Syana, kita kan udah mulai masuk libur kuliah nih. Masa-masa UASnya udah mau selesai. Nah, akhir-akhir ini aku lagi sering nge-scroll sosmed. Terus aku ngeliat teman-teman kita, yang terutama yang seangkatan, itu udah pada magang di perusahaan besar, udah ikut program-program yang keren-keren banget. Bahkan ada juga yang mulai bisnis sendiri. Terus ketika aku ngeliat mereka, aku jadi minder. Terus kayak ngerasa nge-stuck, kok aku di sini-sini aja, padahal kita seumuran. Kamu ngerasa nge-stuck juga nggak sih, Nak? Aku juga ngerasa banget, jujur. Iya kan? Dan orang-orang tuh udah pada nemuin arah hidupnya, sedangkan kita tuh masih bingung kali. Iya. Ya itu tuh harus gimana ya, Bu? Nah, aku juga sering ngerasa kayak gitu. Tapi kan kalau aku pikir lagi nih, yang kita lihat di medsos itu kan gak keseluruhan menggambarkan kehidupan mereka kan 100% gitu. Nah itu tuh kita tuh ngerasa tertinggal, itu sesuatu yang wajar. Dan standar sukses di masyarakat tuh gimana ya? Iya. Nah, daripada kita dari tadi bertanya terus ya, kita overthinking kepikiran terus, mending kita tanyain aja ke ahlinya. Oke, karena hari ini sudah ada bersama kita Bapak Sani Setansyah MC, psikolog yang akan membantu kita memahami dari perspektif kognisi sosial. Jadi kita bakal bahas bareng-bareng mengenai tantangan di umur 20-an. Betul. Selamat datang Pak Sani. Terima kasih atas undangannya. Iya, tadi di perjalanan lancar Pak? Lancar. Kalau gitu mungkin langsung aja kali ya kita mulai masuk ke pembahasannya. Nah, menyambung obrolan yang tadi nih Pak. Banyak orang merasa terbebani banget gitu masuk ke usia 20-an ini. Padahal secara angka kan cuma nambah 1 doang nih dari umur belasan. Nah, tapi kenapa sih perubahannya secara psikologis tuh terasa begitu besar dan begitu berat, Pak? Oke, kenapa kita merasa berat padahal cuma nambah 1 angka? Angka di sini tuh bukan sembarang angka ya. Karena yang sebelumnya kan pasti kalian tuh merasakan masa-masa remaja. Sedangkan di 1 angka tambahan ini memulai memasuki masa dewasa, yang dimana kalian memasuki masa transisi. Nah, mungkin disitulah kalian masa beratnya. Yang tadinya kalian mungkin masih bergantung dengan orang tua atau happy-happy tanpa beban pikiran untuk masa depan, tiba-tiba mulailah bertambah tuntutan-tuntutan baru di fase dewasa kalian, seperti itu. Itu yang membuat kalian merasa ada pressure lebih dibandingkan ketika kalian masih SMA atau remaja gitu. Bener-bener pantesan ya, Ling ya. Datangnya tuh selalu barengan nih Pak. Kenapa datangnya tuh selalu barengan? Kalau kita kan udah bisa ngeliat lulus SMA tuh orang-orang pada memulai karir, ada juga yang udah mungkin ke pasangannya, ada beberapa yang ke pasangannya. Namun kenapa munculnya tuh barengan di fase ini, langsung sekaligus nih Pak? Oke, kenapa barengan? Karena ketika kita SMA, fokus kita apa? Belajar, sekolah, terus lulus. Dan lulus pilihannya mungkin cuma 2 ya, antara kerja atau kuliah. Lalu ketika kalian sudah lulus nih dari SMA, apakah sudah cukup sampai di situ aja pilih kerja atau kuliah? Enggak juga sih, Enggak juga kan? Pasti kan ada fase-fase berikutnya. Kalau misalkan kalian pilih kerja, ya berarti kan di situ kalian hanya fokus mencari nafkah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian pilih untuk kuliah, ada beban-beban baru atau tuntutan-tuntutan baru yang kalian dapatkan. Misalkan kalian harus nilainya bagus minimal. Lalu melihat orang yang sudah kerja juga jadi ada kayak rasa, kok dia enaknya udah kerja, berpenghasilan dan sebagainya gitu. Lalu setelah itu kalian juga mulai kepikiran, ini jurusan yang bener nggak ya yang saya pilih kayak gitu kan. Terus ada juga pikiran kayak setelah ini mau jadi apa dan sebagainya. Nah, makanya disitulah kenapa semuanya berbarengan seperti itu. Bener banget, setuju nih. Setuju, saya sepakat. Tapi kalau misalkan di umur 20-an kayak kita ini belum punya tujuan hidup atau belum punya plan buat ke depan, itu sesuatu hal yang wajar atau masih dalam fase eksplorasi nih Pak? Oke, wajar atau enggak,
itu kita lihat ke diri kita masing-masing. Sebenarnya baiknya ada baiknya, tapi kalau tidak ada minimal sudah ada niatan atau kepikiran dulu seperti itu. Karena ini kan masih masa transisi ya, kalian masih kayak cari tahu siapa diri kita, terus mau jadi apa dan sebagainya. Apalagi di Indonesia ini pendidikannya tuh sorry to say nih ya tidak terlalu diarahkan kayak misalkan nanti kalau udah gede mau jadi apa gitu. Jadi kalian fokusnya cuma lulus dulu aja, yang penting lulus dulu gitu. Jadi pas kalian lulus kalian kaget kayak gitu. Nah itu yang bikin kalian tidak ada arah tujuan mau jadi apa dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya baiknya ada. Kalau misalkan tetap nggak ada juga, kalian lihat ke diri kalian, kira-kira ini merugikan atau enggak kondisi ini. Berarti kalau yang saya tangkap nih, berarti kita harus berpikir visioner gitu ya, kayak kedepannya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depannya kita akan melakukan apa, punya plan apa, Baiknya seperti itu. Tapi kalau nggak ada, ya jangan terlalu mempressure diri. Iya. Karena semakin dipressure malah semakin hilang arah kita ini. Iya sih, betul. Oke. Kalau saya perhatikan lagi nih Pak, apakah generasi sekarang, apalagi Gen Z gitu ya, emang lebih rentan merasa cemas dan anxiety gitu untuk mikirin masa depan dibanding generasi-generasi sebelumnya? Kalau menurut saya Gen Z itu ada kekurangan kelebihannya juga dibandingkan generasi yang lainnya. Kayak misalkan mereka cemas tuh ketika mereka mulai membandingkan dirinya. Self comparing Ya kayak kok ini boleh pakai gua lu nggak? Boleh. Silakan. Kayak misalkan kok temen gue udah begini sih, kok temen gue udah jadi ini sih kayak gitu. Nah di situ mulai membandingkan dan mulailah keluar anxiety-nya muncul kayak gitu. Tapi satu sisi ada juga kebaikan dari Gen Z tuh sikap mereka yang chill. Santai. Iya, sebenarnya mereka punya penawarnya sendiri nih. Tapi gimana mereka mau menggunakannya atau enggak kayak gitu. Kita yang buat, kita juga yang solusinya ya Pak. Iya. Bener. Tapi kenapa sih Pak usia ini tuh sering banget jadi tolak ukur buat keberhasilan nih Pak? Kayak banyak, kamu tuh udah 20 tapi kok belum ada perkembangan, belum ini. Masih ada yang kayak baru juga lulus, kita kan masih fase produktifnya baru mau mulai, tapi banyak yang udah nuntut segala macem nih Pak. Oke, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Misalnya faktor psikologisnya, faktor sosialnya, budayanya, dan garis merahnya itu ketika kalian sudah di fase dewasa ini, kalian memiliki tuntutan baru seperti kayak udah tidak boleh, dalam tanda kutip tidak boleh bergantung lagi sama orang tua, terus harus lebih mandiri. Nah itu yang membuat kalian tuh kayak mulai ada kayak tuntutan lagi, terus kalian juga mulai sorry tadi apa pertanyaannya? Ini lebih ke kayak kalau di umur 20-an kenapa jadi tolak ukur? Karena kan di 20 itu kalian semua udah lulus nih. Ada yang bekerja, ada yang tidak, ada yang menikah, ada yang tidak dan sebagainya. Kenapa jadi tolak ukur? Karena lingkungan sosial kalian yang secara tidak disadari membentuk standar tersendiri. Bener banget Pak. Jadi kayak standarnya umur 20-an apa nih? Kuliah, kerja, nikah kayak gitu kan. Itu standar itu terbentuk, akhirnya kalian mulailah merasakan. Tapi setelah kita diberi patokan, kita malah terpacu gitu. Ada kalanya terpacu juga Pak. Oke, setiap manusia itu punya output yang berbeda-beda dalam menghadapi sesuatu. Kayak misalkan ada orang yang dibully, outputnya bisa jadi mereka kayak down, atau mereka menjadikan ini sebagai sumber energi mereka untuk lebih kuat lagi. Nah tadi kayak tambahnya kenapa bisa jadi acuan juga kita ya, itu karena outputnya mungkin outputnya yang positif, dijadikan ini kayak saya juga harus kayak mereka nih gitu. Saya juga mau nih kayak mereka, itu outputnya positif. Tapi kalau misalkan outputnya negatif, mereka jadinya kayak aduh kok begini ya hidup saya, aduh gimana nih, malah lebih ke pesimistis kayak gitu. Berarti patokan tuh nggak selalu buruk, tergantung cara kita melihat sesuatunya. Nah, kan dari tadi kita sempat mention soal cemas, anxiety. Nah, anak muda sekarang tuh
sering ngerasa di usia tertentu mereka kayak harus udah saklek mau jadi apa, kayak wah harus mau jadi dokter, harus mau jadi artis, mau jadi apa gitu. Tapi sebagian juga masih mencari, istilahnya masih mencari jati diri lah ya. Nah, ekspektasi yang kaku kayak tadi tuh sebenarnya terbentuk dari mana sih Pak? Apakah karena orang-orang di generasi sebelumnya itu emang umur 20 mereka emang udah sukses makanya mereka ngikutin orang zaman dulu, atau seperti apa Pak? Itu terbentuk dari diri sendiri dan lingkungan. Oh, seperti yang tadi. Dari diri sendiri kan, pertama lingkungan dulu, dia melihat lingkungan yang seperti apa. Kedua, dari dirinya, dia memilih untuk mengikuti alur itu atau tidak, mengikuti standar-standar itu atau tidak. Gitu. Tapi media sosial nih Pak, karena kita ilmu komunikasi, media sosial tuh ikut serta dalam mengatur ekspektasi sosial nggak Pak? Oh iya, tentu. Dia ikut serta mengatur hidup orang juga untuk saat ini ya. Karena kan kita juga kalau misalkan lepas dari gadget, lepas dari media sosial, langsung merasa kayak ada yang kurang, kayak hampa dan sebagainya kayak gitu. Terus kalau misalkan tadi nih kayak itu jadi acuan juga atau enggak, dan jadi pressure atau enggak tergantung dari kitanya. Terkadang manusia tuh selalu lihatnya ke atas. Lupa buat ke bawah. Tadi kan mbaknya bilang, oh ada yang usia 20-an, ada yang sukses, terus ada yang enggak gimana kayak gitu. Nah kita lihat nih, kalau misalnya kita lihat ke atas terus, otomatis kita lihatnya pressure terus. Sesekali kita juga perlu lihat ke bawah untuk nenangin diri, untuk bisa istirahat juga gitu. Tapi jangan ke bawah terus ngelihatnya ya. Iya, harus balance. Jangan ke bawah terus. Dan jangan ke atas terus juga. Jangan ke atas juga, pegal ya. Pegal. Iya betul. Berarti benar, tekanan itu datangnya dari diri sendiri, mungkin keluarga juga, lingkungan, dan bahkan media sosial teman-teman. Tapi kenapa sih kita terlalu sibuk buat menyerap energi luar sampai bikin kita tuh stres sendiri, burn out sendiri? Itu karena kita butuh resiliensi yang lebih kuat agar output dari kitanya juga tetap positif kayak gitu. Kenapa jadinya kita burn out dan sebagainya? Karena kita selalu menuntut diri sendiri, kita lupa kapasitas diri kita seperti apa. Akhirnya kita memaksakan diri dan berujung dengan burnout kayak gitu. Iya, lupa kasih nafas ke diri Iya, sendiri. berarti jangan-jangan selama ini tuh banyak orang yang capek ngejar standar hidup yang sebenarnya bukan berasal dari keinginan kita sendiri ya Pak? Ada yang dari keinginan sendiri, tapi ada yang tidak disadari. Mungkin dia merasa kayak orang tuanya ada nuntut nih gitu. Dan terbiasa dituntut dari kecil, SD dituntut untuk ranking 1, SMP dituntut ranking 1 juga, SMA dituntut bisa masuk ke perguruan tinggi yang sangat bagus gitu ya. Nah itu mulailah terbentuk pressure seperti itu. Agak relate sih. Iya, mungkin agak beberapa relate. teman-teman juga relate nih. Iya. Tapi kalau dari itu kan ada yang dari kecil udah dituntut buat jadi dokter misalkan, padahal dirinya sendiri aja belum tahu dia tuh suka bidang apa, suka gitu. di bidang apa. Banyak yang udah lebih diarahkan, terus setelah besar dia berbeda, itu akan memicu perdebatan Pak. Ya, karena ada air nggak? Tadi kan ada yang susah bedain buat, ada yang dari awal tuh diarahkan untuk menjadi dokter, tapi ada juga yang sebenarnya tuh dia nggak suka ngitung-ngitungan, dia lebih suka ke seni mungkin. Di sini tuh banyak banget terjadi di Indonesia kalau sebenarnya dia nggak suka jadi dokter, tapi dia mau jadi bidang seni, tapi malah mengharuskan. Dan kayak apa sih gunanya misalkan kalau kamu ngikutin di bidang kamu? Tanggapannya gimana Pak? Kalau ini sangat kompleks ya. Karena kan tuntutan itu biasanya dari eksternal. Dan kalau misalkan tentang hal yang seperti ini biasanya dari orang tua ya. Orang tua pengennya kita jadi dokter misalkan, sedangkan kita passionnya di art kayak gitu kan. Nah di sini ada komunikasi yang kurang antara si anak dan orang tuanya. Jadi mungkin ada komunikasi yang kurang sehat sehingga orang tuanya berkomunikasi satu arah, dan anaknya jadi ada tekanan, oh saya harus jadi dokter, padahal dia nggak ada passion di situ. Karena kalaupun dipaksain, syukur kalau dia akhirnya bisa menjalaninya gitu. Tapi kalau misalnya dipaksain terus, takutnya malah nanti dianya gampang
stres, gampang depresi, malah burnout dan tidak mencintai hidupnya lagi kayak gitu. Berarti lagi-lagi soal komunikasi ya, Nak ya. Udah Iya. benar berarti kita masuk Benar, ilmu Pak. komunikasi udah benar berarti ya. Tapi bedainnya itu gimana nih Pak? Bedain antara ini tuh kemauan orang tua sama ini dari hati kita sendiri. Kalau kita merasa ada yang mengganjal, itu berarti bukan kemauan kita. Kalau ngejalaninnya berat, Itu bukan kemauan kita. itu bukan kemauan kita. Sama mungkin kalau udah berusaha semaksimal mungkin tapi nggak sukses-sukses gitu ya, nggak Iya. berhasil gitu, mungkin Iya. ada tanda-tanda itu bukan keinginan kita Iya, gitu ya. kayaknya harus mungkin. melipir nih. Harus agak berpikir. Kalau untuk yang satu itu mungkin kita harus ganti strategi. Oh, berarti iya betul Ada betul, berbagai betul. solution teman-teman. Iya, nggak cuma 1-2 ya, tapi Iya. banyak. Nah, menyambung obrolan tadi nih, kadang kita ngerasa hidup kita tuh baik-baik aja kan. Sering banget kayak, nggak apa-apa nih, saya aman aja nih. Tapi kenapa sih pencapaian orang lain atau teman-teman terdekat tuh justru malah menjadi acuan kita banget? Sering banget teman dekat malah patokan hidup kita. Oke. Ketika kita bilang nggak apa-apa nih gitu, itu kita lagi ngebohongin diri sendiri atau enggak? Nggak apa-apa deh, dipendam, di-repress gitu kan. Terus ngeliat orang lebih dari kita, langsung kita yang meledak gitu. Bahkan kadang-kadang kita juga suka bohong suka malu sama diri kita sendiri yang buat jujur. Ya, jadi penerimaan dirinya kita juga harus bagus juga. Biar ketika orang lain, misalkan si A udah jadi bisnismen yang sangat hebat gitu ya, omsetnya udah miliaran. Tapi kita udah terima diri kita nih. Oh iya ya, saya kan begini gitu. Saya juga nggak ada passion di situ, atau mungkin saya kayak nggak ada kesempatan di situ dan sebagainya. Akhirnya dia menerima diri dan bersyukur kuncinya, sehingga dia nggak gampang lagi ke senggol atau nggak gampang lagi panas ketika lihat pencapaian orang lain gitu. Penguatan dirinya, iya. Karena kalau dari dirinya sendiri ya tidak bersyukur, lalu tidak bahagia dengan hidupnya, pasti dia akan mencari excuse yang kenapa nih hidup gue begini gitu, kenapa nih hidup saya begini. Akhirnya dia mencari kambing hitam, si itu aja udah bagus. Oh berarti karena ini atau ini. Jadi mereka nggak fokus ke dalamnya, malah lebih fokus keluarnya. Oke, berarti pantesan secara nggak sadar kita sering banget ngebandingin ya, kayak apa namanya yang ngebandingin itulah pokoknya ya. Nah tapi kenapa Pak? Kenapa kan dari tadi kita ngomongin yang seumuran? Iya. Kenapa harus teman yang seumuran sih? Kenapa nggak yang kenapa sering banget jadi standar yang paling sering kita pakai buat menilai keberhasilan hidup kita? Kayak kenapa nggak langsung artis besar sekalian atau artis Hollywood sekalian gitu ngebandinginnya biar nggak tanggung-tanggung gitu? Karena itu yang paling dekat sama kita, yang paling relate juga sama hidup kita. Kayak misalkan kita sama-sama duduk di sini nih, kalian berdua sama-sama duduk di sini. Tapi kok Mbak yang ini udah bisa bikin coffee shop, kok saya enggak gitu. Padahal kita sama-sama duduk di sini. Itu kenapa kita lebih membandingkan dengan orang yang seumuran atau yang di sekitar kita. Oke. Dan mungkin tanpa tidak sadar juga kalian ngebandingin saudara di rumah yang lebih tua kayak gitu. Yes. Cuma lebih fokus ke orang yang benar-benar di ruang lingkup kalian. Setuju ya. Jadi rasanya kalau misalkan sama yang seumuran, apalagi satu lingkungan tuh rasanya kayak langsung jelek gitu ya ngebandinginnya gitu, apalagi teman sekelas yang deket banget gitu. Tapi apakah hal yang membandingkan diri dengan orang lain kayak gini, apalagi sama teman sendiri, itu sebenarnya hal yang normal kalau misalkan terlalu sering, Pak? As long as itu tidak membuat mental kita terluka, itu nggak apa-apa. Kayak tadi kan Mbaknya udah bilang malah jadi semangat gitu ya. Berarti kan outputnya bagus. Jadi selama itu menimbulkan rasa semangat, ya nggak apa-apa. Tapi ingat juga, kita kadang ada kalanya untuk istirahat ya, untuk ngerem kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tanya seperti itu, normal atau enggak, jangan dilihat ke orang lain, tapi dilihat ke diri sendiri. Kalau kita ngelakuin itu, diri kita tersakiti atau enggak? Oh tuh, momentumnya di saat kita kalau ngerasa tersakiti itu udah nggak baik, udah masalah buat mental kita. Kuncinya antara kita menyakiti diri sendiri atau kita menyakiti orang lain, itu udah nggak baik. Berarti nggak boleh ada yang tersakiti ya di sini. Iya, kayak misalnya ke orang lain, oh
si ini udah bisa jadi pengacara hebat gitu ya, terus kita jadinya envy, jealous, terus kita malah ngejelek-jelekin dia gitu. Tapi kita juga pengen jadi kayak dia kayak gitu. Itu kan nggak baik, udah mulai menyakiti orang lain, merugikan orang lain kayak gitu. Dan ataupun merugikan diri sendiri juga nggak baik, kayak memaksakan, oh pokoknya harus bisa gitu. Dan padahal dia nggak lihat orang itu bisa di titik itu mungkin startnya berbeda. Karena kan setiap orang punya startnya masing-masing ya. Mungkin dari segi financial atau dari segi sosial, keluarganya dan sebagainya, atau mungkin di keluarganya mereka sangat cemara kayak gitu. Itu aja udah startnya udah berbeda kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, oh si A udah jadi ini, ya mungkin karena dia startnya emang di posisi yang di atas kita gitu. Dari awal pun udah di atas kita. Nah gimana solusinya? Ya kita lihat diri sendiri, terima diri sendiri, bersyukur dengan keadaan diri sendiri. Bener, dari start ya orang ada yang dari nol, ada yang dari minus mungkin. Iya. Ini parah ya, minus juga nak. Siapa tahu. Dilanjut nak. Kamu udah. Oke. Tapi kan tadi sempat di-mention nih startnya sama prosesnya. Tapi kan kalau misalnya kita sering perhatiin, kita tuh lebih sering fokus ngelihat ke hasil akhirnya aja daripada ngelihat prosesnya, apalagi startnya. Nah, kenapa kita lebih sering ngelihat hasilnya aja, Pak? Karena manusia tuh terkadang punya kecenderungan pengen yang instan. Oh, betul. Kayak nggak mau ngelihat struggle-nya, nggak mau lihat perjuangannya. Mereka kayak pengen langsung ada di titik itu gitu. Ya kenapa kita ngelakuin itu? Dan kadang kita juga kayak banyak meng-excuse diri, kayak si A aja bisa kayak gitu. Ya padahal mungkin si A sudah sangat berjuang lebih keras, atau support sistemnya bagus, atau semangatnya juga, keinginannya dari awal, dari SD udah punya cita-cita mau jadi itu gitu. Sedangkan kita yang baru kepikiran setelah lulus SMA misalkan gitu, itu aja kan udah beda backgroundnya. Jadi ya makanya kita pengennya lihatnya instan-instan aja, nggak peduliin gimana prosesnya. Karena manusia tuh punya kecenderungan nggak pengen sakit atau tersakiti, atau nggak pengen susah. Jadi mereka pengen ngebayangin yang nikmat-nikmatnya aja gitu. Oke, berarti moral of the story kalau misalnya kita pengen sukses juga kayak teman kita yang sukses, kita jangan cuman tanya enaknya apa setelah dia udah sukses kan, tapi tanya proses kamu gimana. Iya, dan kita siap enggak, dan bisa atau enggak berjuang seperti dia. Benar-benar. Tapi kalau misalkan yang kita lakukan sebagai support system nih, tadi membahas tentang support system, gimana cara kita buat mensupport system dia agar dia semakin tumbuh, atau pertanyaan kita tidak membuat dia menjadi tekanan. Oke, kalau misalnya seperti itu, ini dari kesadaran masing-masing ya, baik di lingkungan keluarga atau di lingkungan pertemanannya. Kita harus sadar ada banyak hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Kayak misalkan menyindir orang kayak gitu, itu kan berarti kan support sistemnya jelek. Kalau di pertemanan kita saling sindir atau saling membanding-bandingkan, udah jelek. Nah, kita berusaha untuk positif agar support system kita bagus. Dan kalau misalnya kita positif, ketika kita melihat teman yang mungkin sedang berjuang, kita bisa support dia. Ayo lebih semangat lagi kayak gitu. Kalau kamu mau jadi kayak aku, ya gini nih caranya, diarahkan. Nah, itu support systemnya udah bagus, dan itu dari kesadaran masing-masing. Empatinya juga harus saling kuat gitu. Dan kalau kalian ngerasa kayak kok teman gue malah mojokin gue terus ya gitu, carilah support system yang lain. Langsung ganti. Cut off, sekarang udah cut off. Blok ya, canda. Kalau dirasa udah nggak nyaman, langsung pindah. Menghindar aja. Ya karena waktu dan energi kalian itu sangat berharga. Betul sih. Mending cari di yang dimana kita dihargai ya Pak. Iya, atau ya saling mensupport lah minimal, atau minimal banget nggak saling mengejek atau menginjak gitu, minimal banget. Lebih baik diem daripada kita saling menyakiti. Sepakat. Lagi-lagi sepakat. Bener, setelah perbandingan tadi nih Pak, kita tuh ada media sosial karena kita tuh sangat amat bekerja di bidang sini nih, ilmu komunikasi kan, di media sosial. Gimana caranya media sosial tuh
kenapa selalu berperan besar di kehidupan kita, berpengaruh sangat gede di hidup kita, karena apa nih, kita tuh suka bertanya-tanya kan yang ini. Iya. Karena untuk saat ini media sosial udah jadi bagian dari hidup kita. Makanan Dan- kita nih. Makan sehari-hari di laut ya. Kan media sosial. Sedangkan manusia tuh makhluk sosial. Bener banget. Makanya kadang kita karena ini semakin mudah ya media sosial. Kalau zaman dulu kan kalau mau ketemu orang sebelum ada telepon harus janjian, terus nunggu di tempat janjinya itu misalkan 2 jam 3 jam kayak gitu. Kalau sekarang karena ada media sosial jadi lebih mudah komunikasinya. Oh lu gua tunggu ya di A misalkan di tempat A gitu kan. Jadi lebih mudah, akhirnya karena kemudahan itulah kita merasa nyaman dan kita merasa itu jadi kayak kehidupan kita, ruang lingkup kita. Jadi itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Berarti tapi kan kalau misalkan mau break dulu atau kan kita tadi sempat kamu mention juga udah jadi makanan sehari-hari kan. Kita hampir tiap hari kita doom scrolling sosmed. Nah efeknya itu banyak banget orang merasa tertinggal gitu pas lagi iseng-iseng scroll, tahu-tahu ada yang sukses ini sukses itu gitu, apalagi scrolling in. Bener banget, mau Aku dikata nih. sedikit cerita nih, scroll IG 5 jam tahan, scrolling in 5 menit gak tahan, mau langsung uninstall. Geler gitu, anxiety gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dari sisi psikologis saat kita ngerasa kayak gitu, Pak? Oke, kenapa kita bisa tahan scroll IG atau TikTok gitu ya? Pertama, kita merasa itu safe zone kita atau zona nyaman kita. Jadi kita kayak melihat saya nggak mau ngelihat yang hal-hal yang sekiranya malah melukai mental saya kayak gitu. Akhirnya dia scroll. Bahkan kalau ada misalkan lagi scroll tiba-tiba ada ayat dari suatu agama gitu ya, misalkan di Islam atau di Bible gitu, bilang misalkan kita harus sebagai manusia harus gini. Kalau kita udah resisten dengan itu, walaupun di IG atau di TikTok pasti kita skip kan. Iya. Kalau kita resisten gitu kan. Kalau kita nggak nyaman dengan hal itu, tapi kalau misalkan kita nyaman, ya pasti kita scroll terus kayak gitu. Terus kalau misalkan di LinkedIn, kenapa kita bisa sejam aja mungkin nggak kuat kayak gitu. Karena kita belum masuk ke arusnya. Atau kita belum merasa ada kebutuhan di situ. Kalau di TikTok, di Instagram kita merasa ada kebutuhan untuk menghibur diri kita. Yang yang tanpa disadari kita ada kebutuhan untuk mengistirahatkan diri kita. Bener banget. Sedangkan di LinkedIn itu isinya lebih ke pencapaian, karir. Dan kalau misalnya kita belum ada kebutuhan atau belum siap, belum memadai di situ, jadi kita kayak setiap ngeliat kayak apa nih gitu. Takut gitu. Kayak belum siap kayak gitu. Itu yang buat kita kalau ke LinkedIn seperti itu. Jadi tapi hati-hati juga nih. Kadang manusia terlena sama istirahat atau zona nyamannya. Jadi kita scroll akhirnya 5 jam. Apalagi sekarang kan yang instant video itu ya, short video itu masuk ke otak kitanya sangat kuat pengaruhnya. Nah kalau kebanyakan juga ngebuat ada yang namanya brain rot saat ini kayak pembusukan otak dalam itu ya, bukan literally busuk otaknya, cuma ada kayak otaknya mulai melemah. Nah itu ketika otak kita mulai melemah, di situ juga kita saat melihat hal-hal yang butuh perjuangan atau hal-hal yang menuntut diri kita jadi semakin takut, semakin menghindari. Malah terlena gitu. Malah terlena di lingkaran atau di lubang kenyamanan itu, jadi nggak bagus juga kalau misalkan kita terlalu terlena di situ. Terus juga banyak juga konten-konten yang sekarang mungkin kalau di TikTok tuh belum mencerminkan orang yang baik gitu. Mesti kayak banyak konten-konten yang mengarah ke kayak pembodohan gitu kan. Banyak yang sebenarnya itu tuh tidak berguna bagi ini, cuman tetap dilakukan gitu. Itu bagaimana tanggapannya? Itu terjadi ketika kita ingin melihat sesuatu yang ingin kita lihat atau ingin kita lakukan. Tapi kalau kita terinfluence gitu Pak, itu gimana nih? Kalau kita terinfluence,
ini kita nggak bisa 100% menyalahkan sosmednya aja ya. Kita juga lihat ke diri kita. Mungkin kita ada kecenderungan untuk melakukan itu juga, tetapi kita tidak ada kesempatan atau tidak ada keberanian untuk melakukan itu. Jadi ketika kita melihat orang lain, itu jadi stimulus. Misalnya di sosmed dia ngelakuin hal kebodohan, terus kita kayaknya ada part of myself yang kayak gini juga. Sebenarnya Terus, mau, tapi malu gitu ya. Ya, terus mulai terstimulus, terus mulai sering ngeliat nih, oh ada juga si kreator ini bikin kayak gitu, si influencer ini juga bikin kayak gitu. Akhirnya kayak mulai tervalidasi ke diri kita kayak nggak apa-apa deh kalau gue ngelakuin itu. Iya. Itu yang bahaya ya. Itu yang bahaya. Kita harus melihat kira-kira itu bagus atau enggak. Bener, media sosial tuh bukan ajang mata-mata cuman eksplorasi diri, tapi kita lihat lagi itu dampaknya bakal seperti apa ya Pak. Harus bijak ya makanya. Bener-bener. Nah tadi tuh bener-bener insightful banget, banyak banget kalimat-kalimat yang bikin saya jadi deep gitu, kenapa merinding nih saya. Kena banget nih. ya. Apa tuh? Apa aja tuh? Banyak lagi. Bener. Nah tapi kayak kalau kalimat di media sosial tuh sangat amat berdampak dan bener-bener mencerminkan kita nggak sih Pak? Tadi tuh banyak yang influencer kan banyak yang sebenarnya tuh dia nggak mau melakukan hal bodoh cuman karena kebutuhan internet atau kayak biar viral. Itu tuh jadi tolak ukur buat kita menilai seseorang nggak nih Pak? Kalau misalkan dibilang influencer ngelakuin itu karena untuk kebutuhan ekonomi misalkan, atau untuk viral, kalau nggak ngelakuin kebodohan itu dia nggak bisa makan, kata kasarnya ya. Itu kembali lagi ke orangnya. Dia secara norma mau melanggar itu atau enggak sih? Dia mau memposisikan diri dia kemana sih? Kan banyak juga tuh influencer yang secara positif. Kayak misalkan ada influencer yang tentang tekpang atau apa, atau Jeremy Pauline kayak gitu. Mereka bikin yang positif tetap bisa kok. Jadi itu kuncinya diri kita. Kita mau melakukan hal yang negatif atau tidak. Gitu. Terus kalau misalkan itu bisa dijadikan acuan nggak, misalkan oh ternyata si A itu ngelakuin kebodohan tapi aslinya enggak kok gitu. Terus kita ngikutin, saya ngelakuin kebodohan juga kok aslinya enggak gitu. Itu malah kayak mengexcuse diri nggak sih, kayak kalian mau melakukan suatu kebodohan tapi kalian butuh validasi dulu, terus kalau udah ada validasi baru kalian melakukan gitu. Iya benar. Padahal kalau misalkan filter kalian berjalan, kalian juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang layak ditiru, mana yang tidak. Filter dari dirinya. Bijak nih. Iya. Kalimat bijak sama kalimat dibok kayak ini sih. Iya. Dan kadang itu dilupain sama anak-anak zaman sekarang. Jangan anak-anak zaman sekarang, yang dewasa pun kadang lupa gitu. Nah, berarti kan tadi kita butuh kayak pembelaan, contoh gitu ya. Terus setelah kita melakukan hal bodoh, abis itu ditegur orang, kita malah jawabnya si itu juga ngelakuin gitu kan. Itu bahaya banget ya kalau gitu ya, karena udah kayak udah lupa mana normalnya. Iya, jadi kayak pembelaannya malah si ini juga ngelakuin, si itu juga ngelakuin gitu. Nah, ada namanya efek distorsi ya Pak kalau nggak salah. Nah, kenapa efek distorsi itu bikin kita sering ngerasa kenapa sih semua orang ini kan tadi kita ngeliatnya ke yang ke bawah, sekarang kita ngeliat yang atas ya. Nah, kenapa efek distorsi itu bikin kita sering ngerasa kenapa semua orang kayaknya bener-bener semua orang itu sukses dan bahagia terus gitu, kecuali diri kita gitu, kayak kita paling terpuruk, paling menyedihkan gitu. Kenapa Pak? Karena kalian maunya melihatnya sukses aja. Benar sih. Berarti itu lagi di LinkedIn kayaknya. Iya lagi. Ketika kalian melihat orang yang nggak sukses, kalian akan kayak ada double standard. Kalau yang sukses, kalian jadikan acuan, kalian jadikan contoh. Ketika nggak ada yang sukses, skip kayak gitu. Ini mah lebih payah atau gimana kayak gitu. Itu yang membuat kalian tertekan terus, karena kalian cuma pengen melihat yang sukses-suksesnya aja, yang enak-enaknya aja. Terus kenapa kalian mulai mengasihani diri sendiri kayak gitu. Itu juga kalian coping dari diri kalian yang seakan-akan kalian kayak oh saya nggak bisa kayak mereka, nggak apa-apa deh, terus kalian kasihani diri kalian. Padahal kalian lagi membohongi diri kalian. Itu bukan kalian mengkasihani diri kalian, tapi lebih ke
tidak mau melakukan usaha yang sama, tapi di satu sisi kalian juga pengen hasil yang sama. Iya benar. Terlaluan ya. Lagi ya. Iya. Jadi kalian kayak karena kalian nggak bisa gerak, akhirnya kalian mengasihani diri sendiri. Oh, ya saya kok nggak bisa, ya udahlah gimana kayak gitu. Itu malah kayak pesimistis, toksik juga, yang nggak bagus juga. Padahal bisa, cuma nggak mau aja gitu ya. Bener. Iya, atau mungkin belum dicoba aja. Iya. Benar. Kita terlalu fokus, kita terlalu tertanam. Ya udahlah mau gimana lagi? Iya. Kalimat- Zona nyaman, kalimat- nggak mau keluar dari zona nyaman. Bener. Sebenarnya kok kayak gitu bagus juga ya, kayak ayo udahlah mau gimana lagi. Berarti kan Pasrah. ada tanda-tanda kalian mulai menerima diri. Asalkan diolah dengan positif. Bener. Kayak oh ya udah deh, mau gimana lagi, mungkin saat ini belum bisa, tapi nanti bisa gitu. Jadi kalian, kalaupun kalian mau mengasihani diri sendiri, kalian juga harus kasih ruang untuk diri sendiri kalian buat ada waktunya kalian melangkah atau ada waktunya kalian berusaha kayak gitu. Jangan mengasihani diri sendirinya aja, tapi kalian enggak kasih waktu atau kasih kesempatan diri kalian untuk berusaha. Ya hari ini boleh mengasihani diri sendiri, tapi besok cukup nih, oh udah cukup gue ngasihani diri sendiri, iya. besok gue usaha kayak gitu. Sisakan Bisa ruang gerak kayak gitu. usaha sama sisakan ruang maaf buat diri sendiri ya Pak. Iya, jadi maafin dulu, tapi tetap harus optimis juga kalian bisa. Tapi kalau buat dijelaskan ke teman-teman, efek distorsi itu apa nih kira-kira ya Pak? Efek distorsi, ya efek negatifnya kita merasa tertinggal, kita merasa ada tekanan, kita merasa nggak lebih baik dari orang lain. Itu efek negatifnya. Dan mungkin ada banyak efek-efek negatif lainnya juga. Tapi kalau misalkan efek positifnya, yaitu kita menjadi ada semangat. Kalau si A bisa, kenapa gua nggak bisa? Kayak gitu. Iya. Terus juga banyak yang mengarah ke mental kan ya tadi ya. Iya, kalau misalkan kalian bisa mengolah ini secara positif, kalian akan mengikuti arusnya dan mungkin kalian akan berada di titik itu juga. Tapi kalau misalkan kalian mengolah ini secara negatif, ya kalian akan stuck di situ-situ aja. Tapi ada langkah-langkah buat kita cara media sosial biar nggak buat banding-bandingin diri sendiri aja nih, nggak buat momen kita bertumbuh. Momen kita bertumbuh biar gak ngebanding-bandingin gitu ya. Langkah-langkahnya nih Pak. Kalian lihatlah diri kalian, kenalin, gitu kan. Kenal diri sendiri nih. Kenal diri sendiri. Saya ini orangnya gimana sih? Saya ini sukanya apa sih? Kelemahan saya apa sih? Nggak sukanya apa sih? Semuanya harus kalian kenalin. Jadi ketika kalian melihat misalkan Jerim Pauline, oh matematikanya bagus. Terus kalian udah lihat ke diri sendiri, oh, saya kan nggak suka matematika. Jadi kalian akhirnya nggak membandingkan diri kalian dengan Jerim Pauline gitu. Terus kalau misalkan kalian udah lihat siapa ya, misalkan katakanlah si A gitu ya, dia bisa jadi afiliator, menjual banyak barang sampai sukses gitu. Dan kalian sudah tahu nih, kalian juga ada passion sebagai marketing gitu. Ya itu bisa dijadikan acuan juga, pembanding positif gitu ya, di line yang sama. Karena kalau misalnya di line yang berbeda itu malah menyakiti diri sendiri. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu kalian passionnya di mana, diri kalian seperti apa, ya kalian akan kayak yang malah terpacu secara positif gitu. Dan kalau misalnya udah nggak sejalan nih, tahu nih misalnya si A, oh dia jadi pengacara, sedangkan kan saya nggak suka hafalan, saya nggak suka berdebat, ya ngapain saya acuin? Itu kuncinya kenalin diri sendiri. Iya, kenalin diri sendiri sama membandingkan yang positif ya Pak tadi. Iya, karena kadang kita juga perlu ya ngebandingin. Iya. Karena kita butuh goals juga dalam hidup, jadiin bahan bakar kita untuk terus semangat gitu. Oh iya. Nah, tapi tadi yang di awal juga udah ada saklek-saklek mengenai fase eksplorasi seseorang. Nah, itu tuh mengapa di usia 20-an tuh kita tuh selalu saklek, kayak selalu banyak yang dipengen, selalu kayak pengen ini, tapi susah buat menyelesaikannya nih Pak. Oke, saya ada satu pertanyaan. Ya. Ini kita atau kamu aja? Oh, iya. Kamu semua ya? Merasakan juga tidak kalau di umur sekarang tuh banyak yang dipengen tapi susah diselesaikannya. Ambisius tapi kebanyakan. Over. Mungkin teman-teman ada yang
mau ikut organisasi banyak tapi pas dijalanin waduh apalagi mungkin kepanitiaan ikut ini panitia tapi kayak lama-lama aduh kok banyak banget gitu. Capek juga Capek ya. juga. Nah, kenapa nih terjadinya di umur 20 ini, awal-awal 20 ini? Karena di umur 20 ini adalah fase dimana kalian mulai melihat masa depan lebih luas. Nah, terus kalian mau coba nih, pengen nyoba ini, nyoba itu, nyoba yang lain-lain kayak gitu ya. Ada pengen ngelakuin ini juga, itu juga. Satu sisi kalian pengen mengeksplor diri kalian, ataupun kalian juga melihat orang lain. Kalian pengen menjadi seperti A, seperti B yang bisa melakukan banyak hal. Jadi emang di umur segini, yang dimana kalian ada kesempatan. Ketika di SMA kan kalian ibaratnya belajar aja paketan ya, fisika, kimia, atau ekonomi, geografi dan sebagainya kalian lakuin terus tanpa kalian tahu ntar arahnya kemana kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalkan udah kuliah, ada yang mulai ngekos, ada yang mulai dibebasin sama orang tuanya kalaupun nggak ngekos, sehingga kalian merasa kayak yang oh ini saatnya nih, gue nyobain ini, gue nyobain itu, kayak oh dulu kan waktu masih SMA masih dianggapnya belum boleh ngelakuin itu, sedangkan di usia 20 udah banyak hal-hal yang ter-unlock kayak gitu. Jadi kalian pengen nyoba ini, pengen nyoba itu gitu. Setelah tadi kita udah misalkan ikut banyak hal nih, kepanitiaan, organisasi, magang segala macam, kan akhir-akhirnya kita kayak jadi bingung sendiri, terus dan bikin cemas juga. Lalu kalau misalkan kita udah terlanjur nih ikut banyak sekali kegiatan, apa hal pertama yang sebaiknya kita lakukan ketika seseorang belum ngerasa nemuin arah hidupnya tapi udah ikut banyak kegiatan gitu? Belum nemuin arah hidupnya tapi sudah banyak kegiatan. Tanya ke diri sendiri, mau jadi apa dulu? Cita-citanya apa? Cita-cita itu bisa jadi petunjuk bagi diri kita mau kemana. Dan kalaupun misalkan aduh banyak banget nih, apa yang harus dilakukan duluan? Lihat skala prioritasnya. Ketika kuliah ini mana sih yang lebih penting? Apakah perkuliahannya, ataukah student clubnya, atau misalkan Indonesia student club kalau di kuliah. Kalau di SMA kan ekskul-ekskulnya gitu. Kalau di perkuliahan tuh kayak organisasi UKM-nya, mana yang lebih penting dan mana yang lebih mempengaruhi masa depan kalian. Berarti jangan sampai ada satu kegiatan yang emang kita jadi kayak jatuhnya terlalu meringankan gitu ya, berarti ya, kayak mungkin ikut beberapa boleh, cuma jangan sampai ada prioritas boleh, cuma jangan sampai ada satu yang jadinya kita nggak ikut terus gitu, padahal kita udah di awal udah komitmen untuk ikut itu. Berarti seperti itu ya Pak ya? Ya, kadang ada kalanya kita coba berhenti sejenak, terus ngelihat ke diri kita juga, ke dalam diri kita, tanyain ke diri kita udah capek atau belum kayak gitu. Kalau misalkan tadi kayak sekarang prioritasnya mana yang lebih penting, terus mau dicoba-coba semua atau enggak, kita lihat diri kita mampu nggak nih. Kontrol diri ya. Kontrol dirinya. Tenangin diri lu kalau kata TikTok ya. Ya, kalau misalkan kadang kita kayak saking terbawanya arus, akhirnya kita lupa untuk istirahat sejenak, terus kita terbawa arus terus, akhirnya burn out ya. Karena kita nggak berhenti sejenak dulu, terus tanyain ini penting kan nih, ini worth it nggak nih. Bener Pak, jadi berarti saking banyaknya organisasi yang kita ikuti, banyak yang belum tahu sebenarnya tuh mana ya satu passion yang saya bener-bener cocok, saya bener-bener saklek nih di sini. Jangan kalap juga. Maruk ya. Selesai nggak bisa. Kelimpungan. Bener Pak, berarti salah satu orang minimal punya satu passion ya Pak. Minimal punya satu passion. Tekunin. Ya, setelah kenal sama diri sendiri, satu passion lalu tekunin teman-teman. Iya. Oke. Selanjutnya, gimana caranya kita untuk menghadapi ketidakpastian masa depan ini tanpa terus-terusan nyalahin diri sendiri, Pak? Menghadapi masa depan yang nggak pasti, tapi menyalahi diri sendiri. Iya. Jangan tuntut diri sendiri. Simple. It's simple. That's simple kan? Jangan tuntut diri sendiri dulu minimal ya. Terus minimal setelah itu
menghadapi masa depan tanpa menuntut diri sendiri itu kayak tanyain dulu aja maunya apa. Iya, bener-bener. Maunya apa, terus jalanin dengan baik, jalani dengan nyaman, jalani dengan sukacita. Karena kalau kita menjalaninya dengan nyaman, kita nggak akan menuntut. Tuntutan itu kan dari sesuatu yang we cannot say negatif, tapi dari sesuatu yang akan memberikan dampak mungkin kecenderungan negatif kayak gitu kan tuntutan itu. Nah ketika kalian ada hal yang ketika menjalaninya tidak senang, ketika kalian menjalaninya terpaksa, itu mulai muncul tuntutan. Tapi kalau misalnya kalian menjalaninya dengan sukacita, tuntutannya nggak akan berasa sama sekali, nggak akan muncul sama Malah sekali. enjoy jadinya. Malah enjoy, malah kalian akan ada di satu momen kayak, kok gue udah jadi begini gitu. Kok udah di sini aja nih kayak gitu. Enjoy aja. Jadi tuntutan itu nggak akan berasa kok. Hidup juga cuma sekali, lakukan Betul. apa yang kau mau tuh kata Betul. Hindia tuh. Iya. Di lirik lagu Hindia tuh. Nah, terus juga nggak kerasa nih Pak, kita tuh udah mau menuju ke segmen terakhir. Cepet banget. Iya, nggak berasa ya, asik ya. Iya bener-bener. Terus juga ini tuh banyak banget anak muda di podcast ini yang sedang tuh ngerasa hidupnya tuh tertinggal sama orang lain. Yang tadi kita udah cerita-cerita nih. Terus apa sih yang paling penting buat mereka pahami tentang ketertinggalan itu nih Pak? Untuk memahami ketertinggalan ini, ada istilah yang namanya social clock. Lanjut. Ada istilah yang namanya social clock. Jadi kita selalu melihat orang lain udah ada sampai mana nih, udah ada di mana. Gitu. Di situ kita mulai ngebanding-bandingin, di situ kita mulai mempressure diri kita sendiri. Terus gimana kita cara menanggulanginya? Ya fokus sama diri sendiri aja. Boleh membandingi dengan orang lain, tapi sebagai bahan bakarnya aja. Jangan sebagai tolak ukur. Benar. Jadi kita fokus ke diri sendiri maunya apa. Misalkan kita mau S3 di usia 30-an misalnya, atau 20-an lah gitu, 20-an akhir gitu. Terus orang lain kayak nanya, kok nggak nikah-nikah? Kok belum nikah? Gitu. Tapi karena kalian sudah tahu kemauan kalian nggak akan tuh ngebandingin sama orang lain. Iya ya, kok sini udah nikah, sini udah punya anak. Ya karena kalian udah tahu nih kemauan kalian akan menyisihkan itu dulu. Jadi kalian akan fokus ke diri kalian dan fokus ke capaian kalian. Dan kita juga harus ingat ya, setiap fase itu akan membuahkan tuntutan-tuntutan baru. Kayak misalkan kalian sekarang setelah lulus SMA kuliah, muncul tuntutan baru. Harus bagus lah, harus cum laude lah, harus apalah. Ntar udah lulus harus kerja, udah kerja harus nikah, udah nikah harus punya anak harus punya anak lagi gitu kan. Itu akan muncul tuntutan-tuntutan baru. Nah di situ kita harus melihat juga dan membentengi diri kita, biar tuntutan dari orang lain atau dari lingkungan kita nggak menyakiti diri kita. Fokus intinya sama diri sendiri. Pertanyaan kapan yang nggak pernah habis ya ibaratnya, kapan nikah, Iya. kapan punya anak. Setuju banget sih, karena tiap orang kan punya jalur hidupnya masing-masing ya, nggak semuanya A, nggak semua B, tapi kayak ada A sampai Z gitu ya. Nah, tapi Pak, apakah sukses itu punya definisi yang sama gitu buat semua orang? Kalau saya berasa kayak ngajar di kelas, saya bisa nanyain lagi ke mahasiswa saya gitu. Kalau menurut kalian gimana? Enggak sih, Iya. beda-beda sih. Beda-beda. Nah, Saya lebih setuju kalau beda-beda ya. iya. Apa yang membedakannya? Pengalaman mungkin Pak. Pengalaman. Iya. Ada yang merasa kalau sukses bagi saya, ini udah sukses kok bagi saya, tapi orang lain ngerasa itu sukses gitu. Gitu, Pak. Selain pengalaman apa lagi? Cara pandang. Cara pandang, oke. Iya. Kita Outputnya. Iya. Ada orang berpikir sukses itu cukup dengan bahagia.
kepuasan. Ada orang berpikir sukses itu materi, dihitung dari angka. Ada juga orang berpikir kesuksesan itu diukur dari titel pendidikannya. Poinnya apa? Ya poinnya beda-beda. Terus kita mau nentuin yang mana nih? Bagaimana cara kita menentukannya? Ya lihat diri kita maunya kemana, maunya jadi apa, sukanya apa. Gitu. Dan di situ kita bisa menentukan sukses bagi diri kita sendiri, definisi sukses. Iya. Dan kalau kalian sudah merasa puas mencapai kesuksesan diri kalian masing-masing, kalian nggak akan tuh tergoda atau tersakiti ketika orang lain bilang, kamu segini doang udah ngerasa sukses. Bener banget. Kita jadi paham ya, jadinya kita jadi kayak, oh iya ternyata sukses, definisi sukses bagi orang-orang tuh beda-beda. Cuma yang harus kita ingat, ketika kita sudah mencapai titik kesuksesan itu, kita harus membuat target baru, target kesuksesan baru. Kenapa? Karena jangan cepat ngerasa puas juga nggak sih, di atas langit bisa di langit. Kita incer langit-langit berikutnya. Incer langit-langit berikutnya gitu. Ya karena ketika kita, misalkan kita sudah mencapai kesuksesan yang satu ini gitu ya, terus kalau kita nggak punya target baru, kita akan merasa kayak Hampa. aduh harus gimana lagi nih, Aku udah dapat semua ya. udah dapat semua, akhirnya bingung, akhirnya oleng lagi gitu. Makanya kita harus membuat target-target baru berikutnya. Jadi kalau bisa kesuksesan kalian tuh misalkan pilih yang paling tinggi nih, tapi ada juga nih target-target yang kecil-kecilnya, kesuksesan yang kecil-kecilnya, biar kalian merasa kayak puas, kayak udah sampai di sini, alhamdulillah udah mencapai yang ini juga, alhamdulillah udah melewati ini, kayak gitu. Iya benar. Tapi takutnya juga karena sekali banyak banget langit-langit kita yang baru tuh kita pernah merasa stres, kurang ngerasa cukup sama diri kita sendiri. Apa bakal terjadi seperti itu apa tidak? Kayak jadinya nggak pernah ngerasa cukup gitu. Bener, ya. jadinya nggak pernah ngerasa cukup. Misalkan, jadi malah hanya butuh mungkin ketenangan, malah hal-hal yang simpel yang orang lain dapatkan tuh dia nggak dapatkan itu Pak. Oke, misalkan kita pengen berkarir, gitu, fokus di karir, terus berkarir, terus kerja, terus akhirnya kita mencapai posisi tertinggi. Terus kita lihat orang lain, kok dia happy ya, udah punya istri atau pasangan, udah punya anak. Kok saya udah mencapai titik ini tapi ngerasa kesepian. Itu terjadi ketika kita tidak menyadari atau tidak menerima konsekuensi ketika berfokus ke hal tersebut. Iya benar. Jadi misalkan kalian mau fokus ke karir, kalau fokus ke karir, terus kalian memilih untuk tidak menikah dulu misalkan kayak gitu ya. Kalau kalian terima konsekuensi itu, kalian nggak akan merasa tersakiti atau merasa kayak yang harus gimana lagi, karena kalian udah tahu nih konsekuensinya. Oh saya ke karir, saya akan telat menikah, telat punya anak kayak gitu. Ya udah terima gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak memikirkan nih konsekuensinya ketika ingin mencapai sesuatu, terus kalian melihatnya orang lain, kok orang lain gini ya, kok orang lain gitu ya, akhirnya ya kalian melukai diri sendiri. Jadi kita harus melakukan segala sesuatunya secara sadar. Iya benar banget. Menyadari semua yang kita lakukan dari awal. Biar nggak stres sendiri dan nggak bandingin diri sendiri. Harus tahu kalau misalkan udah di posisi tertinggi, konsekuensinya apa, plus minusnya apa. Iya. Kan kalau udah yang terlanjur nyemplung nih, udah nggak bisa ini, cara pertama dia keluar dari banding-bandingan stres sendiri itu apa ya? Tapi dia udah punya semuanya nih. Istirahat dulu. Refleksikan diri dulu. Itu dulu aja. Kalau misalkan udah di posisi itu, terus mulai merasa stres, istirahat dulu aja. Karena mungkin kalian juga kecapean, kan udah lari ke titik itu. Terus kalau dipaksain terus kan nggak baik. Gimana cara keluarnya? Istirahat dulu, berhenti dulu. Kadang kita lupa, dan kadang kita berpikir berhenti itu sesuatu hal yang negatif. Benar banget. Iya. Padahal kita butuh juga ya. Padahal kita butuh juga untuk beristirahat. Berhenti itu tidak selalu hal-hal yang negatif. Berhenti itu ngasih kita ruang.
ngasih kita ruang untuk beristirahat, ngasih kita ruang untuk berpikir ada hal lain enggak nih yang sebelumnya enggak kita lihat. Iya. Keren banget Pak, luar biasa. dari tadi kena gitu ya, kayak semuanya relate gitu. Jatuhnya kayak lagi konsul kita ini ya. Kayak jadi curhat jadinya ya. Oke. Mungkin sebelum kita tutup podcast ini Pak, mungkin ada 1 atau 2 pesan terakhir yang perlu kita semua ingat supaya kita nggak sering overthinking, nggak sering ngerasa tertinggal, atau tanpa sadar tuh membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke. Kenali dirimu dengan baik. Gitu. Kenali diri. Itu kunci dari segala hal. Iya. Kena banget ya Nak. Bener. Udah kenal belum? Kadang Iya. kita kenal banyak orang, tapi kalau sama diri kita sendiri siapa ya, suka apa ya? Gitu. Terus kalau misalnya kita gini deh, siapa yang paling wajib cintai diri kita, sayangi diri kita, dan peduli sama diri kita? Diri sendiri. Diri kita sendiri. Nah kalau kita sudah self love-nya udah bagus, kita udah kenal nih, sampai kayak misalkan, oh saya saat ini sering nangis sendiri karena hal ini gitu. Di situ kalian akan membentuk ekosistem yang dimana kalian bisa memperbaiki diri kalian sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Dan kalau misalkan udah kenal diri sendiri juga, kalian nggak butuh nih ngebanding-bandingin. Iya. Mereka udah jadi ini, ya gimana, kan saya juga lagi proses. Ya udah santai aja, chill aja gitu. Ya gimana, kan saya nggak suka itu, saya maunya begini. Atau saya udah ngerasa cukup kok sama ini. Merasa cukup. Enough. Iya. Kuncinya ya, kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri teman-teman. Ngena banget ya Pak, makasih banyak atas insight-insight yang sangat suka kita lupain dalam berkehidupan nih Pak. Sering sih ya gitu ya. Sering banget ngerasa lupa cukup, sering belum kenal sama diri sendiri. Rasanya tuh kayak banyak banget yang dari obrolan kita tuh bisa kita renungin lagi nanti malam nih. Iya, dan to be honest, dari obrolan kita hari ini sama Pak Sani, itu jadi bikin aku sadar kalau di usia 20-an ini ternyata tuh bukan cuma soal abis ini mau jadi apa, abis ini mau ngapain, kayak masih banyak hal daripada cuma pertanyaan itu ya. Bener, dan apalagi cuman muasin ekspektasi orang-orang doang. Iya. Standar-standar yang bahkan kita sendiri sebenarnya nggak ada tadi, cuman gara-gara ekspektasi kayak oh harusnya seperti itu ya. Kan kita hidup bukan untuk orang lain kan, tapi buat diri kita juga. Maksudnya kita kalau terus-terusan ikutin keinginan orang lain kan kita jadi. Saya boleh ngasih analogi nggak sih? Boleh, silakan. Terima kasih banyak. Kayak misalkan nih, kita ngelihat orang bekerja di kantoran, di gedung kayak gitu ya, atau orang bekerja di PBB misalkan gitu. Terus kita ngelihat orang lain pakai jas, sedangkan kita bekerja misalkan sebagai anak teknik gitu ya, di lapangan kayak gitu. Apakah kita perlu pakai jas juga? Enggak kan? Kotor nanti. Kotor nanti, atau malah menyusahkan ruang lingkup kita, kayak ruang gerak kita gitu. Jadi poinnya adalah lihat kebutuhan kita. Kalau itu nggak fit sama diri kita, nggak relate sama kehidupan kita, yang nggak usah diikutin. Tapi kalau misalkan itu kita butuhkan, barulah diikutin. Belum tentu yang orang lain cocok, kita Cocok juga, iya. Karena tadi aku bilang setiap orang punya backgroundnya, punya jalannya masing-masing, punya storynya masing-masing, ya. Jadi buat temen-temen yang lagi dengerin sambil rebahan, sambil di perjalanan, atau bahkan lagi overthinking malam-malam nih jam 2 pagi. Tepat ya, jam 2 ini tepat ya jam 2. Relate nih. Ini curhat nih, jangan tadi malam. Kalau misalkan teman-teman masih suka bingung, masih nyari arah, atau masih ngerasa semua orang itu kayak udah jauh di depan, nggak apa-apa, it's okay, jangan dipikirin terus, ya. Iya. Karena hidup tuh bukan lomba. Kita lagi 17-an teman-teman, nggak ada yang menang sama kalah nih teman-teman di sini. Jadi kalian nggak gagal cuman karena hidup kalian terlihat beda dari orang lain. Ya, bisa jadi itu cuman di chapter selanjutnya doang, di chapter yang berbeda, dan itu tuh normal. Itu normal. Yang normal. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Sani Sitansya yang sudah berbagi ilmu dan perspektif luar biasa hari ini.
Thank you. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang di belakang layar yang sudah menyempatkan dan sudah membantu podcast ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Oke, semoga setelah teman-teman mendengar podcast ini kita bisa lebih sayang sama diri sendiri, lebih mengenal diri sendiri, lebih percaya sama proses dan gak terlalu keras ketika hidup belum berjalan sesuai rencana kita. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang paling duluan. Tapi tentang tetap melangkah meskipun pelan. Saya Shaina. Saya Lingguita. Saya Sani. See you next time. Bye. Terima kasih banyak ya Pak ya.